selamat pagi keluarga GKI Harapan Indah yang bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang hendak kami renungkan ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, boleh kami simpan dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah ajarkan firman Tuhan di rumahmu. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 6 hingga yang ke-7. Ulangan 6 ayat 6 hingga yang ke-7 yang berbunyi demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Bagian Alkitab Perjanjian Lama ini muncul karena Allah melalui Musa memberikan perintah utama kepada bangsa Israel, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Perintah itu tidak berhenti hanya pada pendengaran, melainkan harus ditaruh, ditanam dalam hati, lalu diteruskan dari generasi ke generasi. Nah sekarang, apa makna Ulangan 6 ayat 6 hingga yang ke-7 itu bagi kita? Ulangan 6 ayat 6 hingga yang ke-7 adalah ayat Alkitab yang menekankan pentingnya memperhatikan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat sedang dalam perjalanan, saat sedang berbaring, atau ketika bangun tidur. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk mendidik anak-anak dalam firman Tuhan, bukan melimpahkannya kepada pihak lain. Pendidikan anak dilakukan juga di sekolah, tetapi pendidikan anak yang utama berlangsung di rumah melalui teladan dan didikan orang tua. Makna dan penerapan dari kitab Ulangan 6 ayat 6 hingga yang ke-7 ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu berbicara tentang perhatian dan ketaatan. Orang tua harus terlebih dahulu memperhatikan dan menanamkan perintah Tuhan ini dalam hati mereka sendiri sebelum mengajarkannya kepada anak-anak. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-6. Makna yang kedua, tentang pengajaran yang berkelanjutan. Pengajaran firman Tuhan harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya pada waktu-waktu khusus saja, melainkan menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan keseharian, baik itu dalam percakapan, keputusan, pekerjaan, hingga saat kita beristirahat. Makna yang ketiga berbicara tentang tanggung jawab orang tua. Orang tua bukan hanya menjaga iman pribadinya saja, tetapi juga ia memikul tanggung jawab besar untuk membentuk karakter dan iman anak-anaknya di dalam Tuhan. Makna yang keempat adalah menciptakan generasi penerus. Pengajaran yang berulang-ulang ini bertujuan agar kasih dan kesetiaan kepada Tuhan mendarah daging pada diri anak-anak, sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan dan tindakan mereka untuk generasi mendatang. Jadi kesimpulan dari renungan kita pada hari ini adalah firman Tuhan itu harus menjadi benang merah yang menghubungkan setiap aktivitas dan fase kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi panduan gaya hidup kita, sehingga firman Tuhan itu tidak hanya menjadi teori yang kita hafal, tetapi harus menjadi praktek yang kita hidupi. Dan pada akhirnya, kita dan generasi sesudah kita dapat terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
Demikian renungan kita pada hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan pagi hari ini, di mana kami boleh diingatkan senantiasa bagaimana berlaku sebagai orang tua yang harus menaruh firman itu dalam hidup kami dan dapat bersinar, dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi anak-anak kami. Kami boleh mengajarkan firman itu terus-menerus kepada mereka, sehingga kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih keluarga GKI Harapan Indah, tetap bersuka cita di dalam Tuhan.